Baik, selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama hari ini. Pada minggu lalu kita telah membahas tentang sengsara dan wafat Yesus. Pada hari ini kita akan membahas kebangkitan Yesus. Setelah Yesus wafat, maka pada hari ketiga dia bangkit. Bagaimana ceritanya? Silahkan ikuti simak video berikut dengan baik. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania.
Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Baik, setelah menyaksikan video tadi, kita bisa membuat suatu kesimpulan yang pertama. Siapakah saksi-saksi kebangkitan Yesus? Saksi pertama itu adalah Maria Magdalena yang datang ke kubur Yesus pada pagi hari untuk menaburi rempah-rempah. Ternyata Yesus tidak ada lagi di kubur. Yang kedua, siapa saksi kebangkitan Yesus? Adalah perempuan lain yang menemani Maria Magdalena pada pagi itu. Lalu saksi yang ketiga adalah para rasul. Para rasul menyaksikan kebangkitan Yesus setelah disampaikan oleh Maria Magdalena. Maria berlari-lari menyampaikan kepada murid Yesus bahwa Yesus telah bangkit. Lalu beberapa para rasul berlari dan masuk ke dalam kubur. Ternyata Yesus tidak ada lagi. Maka saksi-saksi pertama kebangkitan Yesus itu, pertama sekali adalah Maria Magdalena, yang kedua perempuan lain, yang ketiga para rasul. Baik, selanjutnya, apa bukti bahwa Yesus sungguh bangkit dari kubur? Bukti yang pertama adalah batu penutup kubur Yesus terguling. Bukti yang kedua, ungkapan malaikat kepada Maria. Apa katanya? Kenapa kamu mencari Yesus yang telah hidup di antara orang mati? Dia telah bangkit. Nah, ingat ungkapan malaikat itu. Dia telah bangkit. Lalu bukti yang ketiga adalah mayat Yesus tidak ditemukan. Tidak ada lagi mayat Yesus dikubur. Berarti dia bangkit. Dia bukan dicuri orang, tapi dia bangkit. Lalu bukti yang keempat bahwa Yesus bangkit dari kubur adalah beberapa kali Yesus menampakkan diri kepada para rasulnya. Menampakkan diri di Galilea. Yesus menampakkan diri di tepi danau. Yesus menampakkan diri di jalan menuju Emmaus beberapa kali kepada muridnya. Itulah bukti kebangkitan Yesus. Sehingga kita percaya bahwa Yesus itu sungguh bangkit seperti dijanjikannya ketika dia masih hidup. Jadi kebangkitan Yesus itu adalah puncak iman Kristiani. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kita beriman kepadanya selama ini. Orang Kristiani merayakan kebangkitan Yesus yang sering kita sebut perayaan Paskah. Paskah artinya bangkit. Ingat, perayaan terbesar dalam Kristiani, dalam agama Kristiani adalah Paskah, bukan Natal.